Saya termasuk yang kemudian memesankan supaya mohon maaf ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah, tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Maka sanggar-sanggar yang ada di Jakarta ada 42 yang saya minta untuk betul-betul dibantu. Teman-teman sekalian, saya menyambut baik kegiatan penguatan kemitraan kebudayaan bertajuk Bina Kolaborasi Interaksi Ruang Seni Budaya yang disebut dengan Balerung Sedaya dengan pemerintah Jakarta dan juga kerjasama dengan hotel-hotel berbintang 5. Kerjasama ini saya yakin akan memberikan dampak dan sekaligus manfaat bagi perkembangan budaya Betawi di tempatnya sendiri. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, mau tidak mau, suka tidak suka, maka sebagai kota global yang saat ini masih menjadi ibu kota negara, maka salah satu identitas simbol utama Jakarta adalah Betawi. Dan untuk itu secara khusus saya memesankan agar ini benar-benar dilakukan dan dibina, dan begitu orang dari mana saja datang ke hotel-hotel, ada 10 hotel berbintang 5, maka warna budaya Betawinya nampak sekali. Bahkan makanannya pun akan menjadi makanan khas Betawi. Ini bagian dari kesungguhan kita agar supaya di lapangannya tidak hanya secara undang-undang maupun peraturan gubernur yang sekarang ini sudah kita buat, tetapi lapangannya juga menampakkan itu. Dan saya berpesan kepada Kepala Dinas Kebudayaan supaya kegiatan seperti ini diperluas. Termasuk kalau dilihat sekarang ini kalau di Balai Kota urusan kebetawiannya sudah sangat menonjol. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Pak, ini kan selain makanan ada lagi nggak yang nanti ditonjolkan? Terus tadi kan hanya beberapa bulan aja ya? Ya kalau kan begini, kebetulan kalau di Hotel Borobudur ini selama 2 bulan secara penuh mereka akan makanannya di sini adalah makanan Betawi. Tapi untuk penyambutan dan sebagainya ya sepanjang waktu. Kerjasamanya 5 tahun. Mas Pram, sebelumnya waktu kampanye Mas Pram sendiri berjanji bahwa Bir Klotok menjadi welcome drink. Bagaimana ini kelanjutannya? Kan kemarin sudah saya, kalau di Balai Kota teman-teman lihat kan Bir Klotok sudah selalu ada, semua kegiatan selalu ada Bir Klotok. Karena saya sudah mewajibkan, sehingga dengan demikian kalau di tempat ini pasti dengan sendirinya. Hanya memang ketika saya acara kemarin Parlemen Oki, mereka begitu ada nama bir nggak ada yang mau minum. Baru setelah saya jelaskan bahwa ini halal, langsung minum dan minta nambah lagi. Pak, Mas Risma dari TVRI, Pak, izin bertanya semuanya tapi terkait produk budaya Betawi, Pak. Ini ondel-ondel, kira-kira Pemprov DKI saat ini memandang ondel-ondel ini sebagai budaya statis atau produk yang bisa dikembangkan pada depannya? Jadi saya sangat berharap bahwa ondel-ondel itu merupakan budaya yang dinamis, nggak statis. Tetapi harus juga mendapatkan apresiasi penghargaan yang memadai. Saya termasuk yang kemudian memesankan supaya mohon maaf ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Maka sanggar-sanggar yang ada di Jakarta ada 42 yang saya minta untuk betul-betul dibantu. Artinya kan nantinya akan ada larangan untuk pengamen ondel-ondel atau gimana, Mas? Ya sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Mas, di jangka panjangnya Pak untuk merevitalisasi ondel-ondel ini supaya tidak dijadikan alat untuk ngamen itu seperti apa Pak? Ya orang itu nggak ngamen kalau dicukupi dan diberikan kesempatan untuk bisa tampil di ruang-ruang yang lainnya. Sehingga ondel-ondel ya udah nanti kita undang berbagai acara di ibu kota lah, acara yang banyak banget. Mas, kemarin kan PHRI mengungkap kalau okupansi hotel di Jakarta ini menurun, Mas. Ada ancaman PHK. Ini juga kan terkait hotel. Ada solusi ke depan, Mas? Ya, ini sudah menjadi hal yang diketahui dan kami di Jakarta dengan sekuat tenaga untuk menahan supaya tingkat huniannya itu tidak terus-menerus turun. Dan alhamdulillah di Jakarta sekarang masih bisa terjaga lah. Dibandingkan dengan daerah lain memang Jakarta karena kan saya galakkan dengan berbagai hal. Contohnya festival musik, olahraga,
maraton, setiap hari ada. Dan itu memberikan dampak yang sangat positif bagi UMKM dan sekaligus bagi hotel. Kayak kemarin terakhir Soundfest yang ada di Kemayoran, selama 3 hari. Orang yang nonton 60.000, mungkin sekitar 40% orang pendatang, bukan orang Jakarta. Dan mereka butuh hotel, mereka butuh tempat dan sebagainya. Termasuk bulan Juni ini kan ada 3 acara lari, mulai dari half marathon, Jakarta International Marathon, dan satu lagi saya lupa. PTN. Itu intinya adalah untuk apa sih? Supaya tetap aktivitasnya tinggi, hotelnya laku. Terima kasih. Terima kasih.